Minasan konnichiwa. Sensei no channel desu. Yoroshiku onegai shimasu. Bertemu lagi dengan channel Senseiku yang masih akan membahas tentang seputaran JLPT ataupun tes kemampuan bahasa Jepang. Kali ini saya akan membagikan mengenai strategi mengerjakan ujian bahasa Jepang, ujian tes kemampuan bahasa Jepang ataupun JLPT tentang Mochi, Goi, Dokai, dan Bumpo. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk strategi Mochi Goi, yang pertama kali adalah perhatikan waktunya. Terus kemudian pembagian waktu yang satu, jangan terfokus menyelesaikan soal di bab awal. Terus kemudian hafal Mochi Goi adalah sama dengan banyak soal yang akan terjawab. Tidak tahu jawabannya, segera beralih ke soal berikutnya. Yang kedua, pastikan untuk membaca semua soal. Soal kanji, jawabannya bisa diprediksi dari konteks kalimat. Tidak tahu jawabannya, pilihlah jawaban yang sesuai dengan isi kalimatnya. Pastikan untuk membaca keseluruhan dari soal. Dan yang nomor 3 adalah belum tentu kalimat yang benar adalah pasti tepat. Soal sinonim yang biasanya digarisbawahi, banyak yang semua jawabannya benar. Untuk soal sinonim, baca soalnya dan pilih jawaban yang artinya sama ataupun yang tepat. Oke, kita ke slide berikutnya. Untuk metode belajar yang disarankan yaitu satu, ingat cara belajar kanji sekaligus artinya ya. Semakin banyak mengingat kanji, nilai akan semakin tinggi. Tidak hanya cara baca kanji saja, tapi pahami artinya, maka kemampuan kosakata akan meningkat. Dan biasakan sedikit demi sedikit untuk mengingatnya. Terus yang poin kedua, ingat kalimat yang mudah terkecoh atau mudah salah. Banyak jebakan soal yang mudah keliru menjawabnya. Jadi soal sengaja dibuat dengan kanji ataupun kalimat yang mirip yang membuat peserta tes ataupun kita akan merasa kebingungan. Jangan sampai terkecoh kita di situ ya. Terus kemudian untuk poin yang ketiga, tingkatkan kemampuan goi ataupun kosakata dengan sering membaca beragam bentuk kalimat. Dengan banyak membaca, akan tahu penggunaan kata dalam pola kalimat yang berbeda walaupun artinya sama. Terus kemudian kata yang tidak tahu maksudnya, cari artinya dan rubah dengan kata lebih mudah, maka akan melatih tentang soal sinonim tersebut. Ini adalah kebiasaan kalau kita belajar melakukan hal-hal seperti ini. Oke, kita ke slide berikutnya untuk strategi mengerjakan bumpo ataupun grammar ataupun tata bahasa. Ingat ya, perhatikan waktunya. Waktunya sangat terbatas. Yang pertama, temukan pola kalimatnya. Grammar ataupun tata bahasa biasanya soal berbentuk pola kalimat. Nah, pola kalimat yang seperti apakah harus tahu terlebih dahulu. Pilih pola kalimat yang sesuai dengan soal. Pasti akan tahu jawabannya. Terus poin yang kedua, hati-hati pada jenis kata atau penggunaannya. Walaupun artinya benar, tetapi berdasarkan dari pola kalimatnya, ada ketentuan dalam penggunaan jenis kata dan bentuknya. Bukan artinya saja, harus perhatikan dan pahami tentang jenis kata dan bentuk penggunaannya. Poin yang ketiga, memikirkan arti dari keseluruhan kalimat. Walaupun dalam kalimat mempunyai fakta yang sama, penggunaan intonasi akan berubah tergantung dari kondisi yang berbicara, orang yang berbicara tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, dalam pertanyaan soal kalimat cerita yang panjang, apabila kita tidak memahami konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, serta penekanan penulis, kita tidak akan bisa memilih jawaban yang benar. Terus kemudian poin berikutnya, perhatikan suasana dan perasaan penulis dalam soal kalimatnya. Kita ke slide berikutnya. Metode belajar yang disarankan untuk grammar seperti apa? Yang pertama, ingat pola kalimatnya. Apabila kita ingat pola kalimat pada soal grammar, hampir semua soal akan terpecahkan. Belajarlah dengan benar grammar pada masing-masing level dan ingat pola kalimatnya.
Terus kemudian poin yang ketiga adalah karena di dalam soal terdapat kata-kata kuno yang jarang sekali dijumpai dalam percakapan bahasa Jepang sehari-hari, ataupun ada konten kalimat yang memang polanya sudah ditentukan. Kalau ingat pola kalimat dibarengi dengan contoh kalimatnya, maka akan bisa menjawab soal tersebut. Karena soal dalam tes hanya berputar-putar pada kalimat yang itu-itu saja. Terus kemudian poin yang kedua, mencari pola kalimat dalam suatu kalimat. Saat membaca atau mendengar kalimat bahasa Jepang, perhatikan pola kalimat seperti apa yang digunakan. Terus kemudian poin berikutnya, dengan melihat dalam kondisi yang seperti apa dan kapan biasanya pola kalimat tersebut digunakan, akan dapat menemukan cara penggunaan yang benar. Dan kemudian kita praktekkan penggunaannya. Terus kemudian poin yang ketiga, banyak berlatih mengerjakan soal. Untuk meningkatkan nilai grammar, harus banyak berlatih soal latihan. Karena soal yang keluar dalam tes polanya itu-itu saja, untuk bisa memahami grammar dari level yang diinginkan, yaitu harus dengan memperbanyak soal latihan. Oke, kita ke slide berikutnya, yaitu strategi mengerjakan dokai ataupun bacaan, yang mungkin bagi kita sangat tidak menyenangkan sekali ya soal doka atau bacaan ini. Saat mengerjakan soal dokai atau bacaan, perhatikan waktunya juga ya. Karena di belakang, biasanya di soal-soal yang belakang adalah bacanya semakin panjang. Poin yang pertama, sisakan waktu untuk mengecek ulang. Kalimat pada soal dokai, semakin ke belakang bacaannya akan semakin panjang. Nah, benar kan? Isinya pun akan semakin rumit. Kemudian, terlalu fokus dalam mengerjakan soal atau kalau sampai lupa melihat waktu, ada kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan bacaan yang panjang. Terus kemudian poin berikutnya, jawablah secara terplanning agar tersedia waktu untuk mengecek ulang di akhir waktu. Jadi kita harus benar-benar memanage waktu kita mengerjakan kira-kira berapa lama dalam satu soal tersebut. Terus kemudian poin yang kedua, tidak terlebih dahulu, lihat terlebih dahulu pertanyaan di bawah bacaan. Jadi lihat jawabannya dulu ya. Jadi sebelum membaca bacaannya, apabila melihat pertanyaan dari bacaan, akan tahu kata ganti petunjuk kore ataupun kono ataupun koko, penekanan dari penulis, poin yang harus dibaca di mana kita akan memahaminya. Terus kemudian baca pertanyaan dan mengingatnya, kemudian baru baca bacaannya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nomor 3, poin ketiga adalah menentukan poin fokus tergantung dari pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan dari kata ganti petunjuk, misalkan kore, kono, koko, nantoka, nantoka, kebanyakan jawabannya berada di dalam kalimat depannya. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan alasan ataupun arti dari kalimat yang digarisbawahi, kata kuncinya kebanyakan berada di sebelum dan sesudah kalimat. Terus kemudian poin berikutnya, penekanan dari penulis kebanyakan terdapat di akhir kalimat. Terus poin berikutnya, apabila paham pola struktur kalimat bahasa Jepang, kita akan bisa cepat paham isi bacaannya daripada harus membaca keseluruhan kalimat sambil mencari jawabannya. Jadi kita pahami benar-benar tentang struktur kalimat tersebut seperti apa gitu. Terus kemudian poin keempat, perhatikan isi kalimat yang dijabarkan berulang-ulang. Karena poin kalimat kebanyakan dijabarkan berulang kali dengan contoh detail dan kesimpulan, perhatikan pada kalimat yang isinya sama. Terus poin berikutnya, walaupun ada kata-kata yang tidak paham artinya, ada kemungkinan akan tahu jawabannya dengan mencoba memasukkan pilihan jawabannya berganti-gantian dan diulang-ulang. Oke, kita ke slide berikutnya. Jadi metode belajar yang disarankan untuk memahami tentang dokai ini, yang pertama, poin pertama adalah membaca beragam kalimat. Kemampuan dokai akan meningkat dengan semakin banyak membaca. Terus kemudian semakin banyak membaca,
kecepatan membaca pun akan semakin tinggi. Kemudian usahakan banyak membaca surat kabar, novel, majalah, dan lain sebagainya. Terus poin kedua, membaca dengan sambil memprediksikan soal. Jadi bukan membaca kalimat saja, tetapi kata ganti petunjuk, misalkan kore, kono, koko, dan sebagainya, tersebut menunjukkan apakah penekanan penulis di manakah, dan sebagainya. Apabila membaca sambil memprediksikan permasalahannya, maka pemahaman arti bacaan akan semakin dalam. Terus kemudian untuk bisa memperoleh informasi yang diperlukan, memang membaca dengan cepat diperlukan, tetapi disarankan juga latihan membaca sambil memikirkan artinya perlahan-lahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin kalau hanya membaca sepintas saja kita tidak akan paham tentang apa yang tertulis di PowerPoint yang baru saya sampaikan tadi. Jadi silahkan diulang-ulang, terus kemudian pas menghadapi soal, kita terapkan, oh iya ternyata seperti ini toh, gitu. Oke, eh, silahkan komen ataupun materi apa yang ingin dibagikan di video berikutnya. Saya tunggu ya. Terima kasih dan selamat belajar. Arigatou gozaimashita.